Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, baik itu nikmat yang sedikit maupun nikmat yang banyak, ya. Karena dikatakan man lam yashkurul qalil, ya, lam yashkurul katsir. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang sedikit, niscaya juga tidak akan pernah bersyukur dengan nikmat yang banyak, karena merasa selalu kurang, gitu ya. Kemudian sholawat beriringkan salam marilah senantiasa kita hadiahkan, kita curahkan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak pada yaumul hisab kita termasuk dari umatnya yang diberikan syafaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, tak terasa waktu bergulir, waktu berputar begitu cepat, ya. Tamu agung, tamu yang sangat kita nantikan, itu akan pergi lagi meninggalkan kita 11 bulan lamanya. Tentu itu menjadi sesuatu yang membuat hati kita sedih, ya, karena tamu agung ini telah menemani kita selama 1 bulan penuh, ya. Maka dikatakan jikalau, ya, seseorang itu tahu tentang keutamaan dan keistimewaan tentang bulan Ramadan, maka 11 bulan itu dijadikan bulan Ramadan, gitu ya, karena saking istimewanya, ya, karena keutamaan dari bulan Ramadan itu sendiri, ya. Bahkan para ahli ibadah, ya, para ulama itu berharap setiap saat ketika bulan Ramadan berakhir, maka berharap akan disampaikan lagi, dijumpakan lagi dengan bulan Ramadan yang selanjutnya, dengan bulan Ramadan yang akan datang, ya. Dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang Allah izinkan kembali berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma balighna Ramadan ba'da hadhihi sanah. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan setelah tahun ini, ya. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tema kali ini itu tentang aku, kamu, dan dia. Pasti banyak yang berpikir ini temanya tentang percintaan. Memang betul, yaitu apa? Bentuk cinta kita kepada bulan Ramadan, ya, bulan yang mulia, ya. Kata aku di sini itu mewakili diri kita, mewakili kita semua, ya, yang cinta akan bulan Ramadan. Dan kata kamu di sini itu mewakili bulan Ramadan itu sendiri. Dan sedangkan kata dia, ya, ini bukan orang ketiga, ya. Kata dia di sini itu adalah Idul Fitri, ya, yaitu atau yang istilahnya kita kenal, yang lebih kita familiar itu Lebaran, ya, hari kemenangan setelah kita berpuasa, beribadah pada bulan Ramadan, ya, yaitu Idul Fitri, ya, seperti itu. Para kaum muslimin yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan akan berakhir, maka kita akan berjumpa dengan bulan Syawal, yaitu pada hari Idul Fitri, ya. Tentunya banyak sekali makna yang bisa kita ambil dari Idul Fitri itu sendiri, ya. Kata Id itu sendiri berasal dari kata ada ya'udu, yang berarti kembali, ya. Kemudian kata fitri itu memiliki 2 makna di situ. Yang pertama diambil dari kata masdar aftaro
yuftiru, yaitu kata iftar yang berarti berbuka puasa ya. Dalam sebuah hadis Rasul diriwayatkan bahwasanya Rasul itu sebelum Rasul melaksanakan sholat Id ya, sholat Idul Fitri, Rasul memakan buah kurma terlebih dahulu ya. Jadi ini sebuah sunnah yang Rasul lakukan ketika sebelum melakukan sholat Idul Fitri ya. Maka dari itu kita pun disunahkan untuk mengikutinya, yaitu makan dulu sebelum sholat Idul Fitri ya. Jikalau ada kurma, makan kurma. Tak ada kurma, ya makan makanan pokok kita sehari-hari ya, walaupun itu hanya sedikit. Kemudian yang kedua berasal dari kata fatara yaftiru, yang bermakna bersih, suci ya, suci dari segala dosa ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya bulan Idul Fitri ya, bulan Syawal ini bermakna bahwasanya kita kembali ya dari kebiasaan yang dulu, kembali ke jalan yang fitri, yang suci, yang bersih ya. Karena apa dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah ya, setiap anak yang baru lahir itu dalam keadaan fitrah suci. Maka kita diibaratkan, kita diumpamakan seperti bayi yang baru lahir ya. Kemudian di bulan Idul Fitri itu banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ya. Salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh orang Indonesia yaitu adalah saling mengunjungi saudaranya satu sama lain ya, melepas kerinduan, melepas rasa rindu ya, setelah lama tidak berjumpa. Maka pada bulan Syawal ini ya, pada bulan Syawal Idul Fitri mereka dijumpakan ya, bersilaturahim ya. Karena apa? Dengan silaturahim itu Masya Allah banyak sekali keberkahan ya. Maka dikatakan bahwasanya tidaklah kedua insan bertemu dan berjabat tangan ya, maka Allah hapuskan semua dosanya ya, sampai mereka berpisah kembali. Masya Allah ya. Ini adalah keutamaan ya, keistimewaan dari silaturahim itu sendiri ya. Kemudian di bulan Syawal ini juga ya, di bulan Syawal perayaan Idul Fitri ya, banyak dari kita yang pulang kampung mudik untuk ya bertemu dengan keluarganya. Tapi untuk saat ini di tengah pandemi COVID-19 banyak dari kita yang tidak bisa melaksanakan mudik atau pulang kampung ya. Maka salah satu cara untuk bersilaturahim itu banyak. Sekarang zamannya zaman teknologi ya, bisa video call, telepon dengan Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya ya. Maka tidak ada alasan untuk tidak bersilaturahim dengan keluarganya yang ada di kampung halaman. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan bulan Syawal ini pada perayaan Idul Fitri ya, ajang sebagai untuk membersihkan diri kita ya dari segala dosa-dosa yang telah lalu ya. Dan tolak ukur bulan Ramadan itu sukses ya, karena dikatakan Ramadan itu bulan tarbiyah, yaitu ketika bulan Ramadan telah usai. Maka apabila setelah bulan Ramadan ya kita menjadi insan yang lebih baik lagi dari sebelumnya, maka dikatakan Ramadan itu berhasil dalam mendidik kita. Tapi jikalau ya kita masih seperti biasanya, tidak ada perubahan, maka ya gagal dalam proses tarbiyah di bulan Ramadan tersebut ya. Lebaran itu identik dengan yang baru-baru, baju baru, celana baru, gamis baru, apalagi sepatu baru ya. Bukan itu yang paling utama, yaitu bagaimana kita menata hati kembali ya, menata hati kembali agar kita menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya, yaitu adalah pada hari kemenangan tersebut ya, pada hari Idul Fitri. Maka jangan sampai kita pada bulan Idul Fitri itu sebagai ajang untuk pamer ya, ajang pamer harta kepada saudara ya. Dan juga jaga lisan dari pertanyaan-pertanyaan yang kadang sering keluar pada bulan Syawal itu ya. Kadang ditanya kapan nikah, kapan wisuda, udah berapa anaknya ya.
pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membuat seseorang itu tersinggung, ya. Maka dari itu berhati-hatilah dalam bertanya, lihat kondisi dan situasinya, ya. Tapi jarang saya jumpai ditanya kapan mati, ya, seperti itu, ya. Mungkin nanti kalau ditanya seperti itu marah orang. Bagi yang ditanya itu udah berusia berumur, mungkin kita nanti kena tinju atau kena pukul, ya, karena ditanya seperti demikian. Makanya pada bulan Syawal yang insya Allah akan kita sambut dalam hitungan jam lagi, ya, kita dijadikan insan yang lebih baik dari sebelumnya, ya, karena kita telah melalui bulan tarbiyah, yaitu pada bulan Ramadan, ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengingat waktu yang cukup singkat, ya. Seperti biasa, jangan lupa jaga kebersihan, selalu cuci tangan, kemudian patuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh pimpinan kita, oleh ulama-ulama kita, ya. Jangan lupa beribadah yang rajin, ya, karena tolak ukur Ramadan atau bulan tarbiyah itu berhasil yaitu setelah Ramadan itu selesai, ya. Maka dari itu marilah kita saling berlomba dalam kebaikan. Kemudian berdoa semoga Allah segera angkat wabah corona ini, ya, agar kita bisa beraktivitas, bisa beribadah kembali seperti sedia kala, ya, dengan normal. Tidak ada istilah social distancing, ya, istilah PSBB dan lain sebagainya. Intinya agar kita kembali normal, ya, karena tidak nyaman juga berada dalam sebuah kondisi seperti ini, ya. Seperti biasa, pantun, ya. Pantun itu sebuah yang wajib, ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Karena saya banyak salah dan khilafnya, mohon maaf lahir dan batinnya. Cakep. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa